yang sama-sama kita hormati Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner LPS, Wakil Ketua Dewan Komisioner serta rekan-rekan anggota Dewan Komisioner OJK, Gubernur DKI Jakarta, jajaran direksi dan komisaris BI, KPI, dan KSEI, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan selamat Tahun Baru 2023. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas perkenan kita boleh berkumpul dan hadir pada acara pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia tahun 2023 pada hari ini. Bapak Presiden, Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai pembukaan perkenankan kami mengutip pemberitaan dari salah satu media keuangan internasional yang menggambarkan suasana penutupan perdagangan bursa saham Eropa tanggal 30 Desember 2022 yang berjudul European Stocks Lower, Ending a Brutal Year on a Weak Note. Jauh berbeda dengan suasana yang kita alami pada saat baru saja 3 hari lalu kita juga menutup Bursa Efek Indonesia. Kata kuncinya adalah brutal dalam berita ini. Karena dikatakan pasar Eropa turun disebabkan oleh kondisi yang brutal akibat perang di Ukraina, inflasi yang tinggi, dan kebijakan moneter yang ketat. Kenapa dianggap brutal? Karena ternyata the Pan European Stocks 600 Index turun 12%, yang artinya terjelek sejak tahun 2018, yang artinya lagi adalah bahkan lebih jelek dari saat pandemi 2020-2021. Terlebih lagi disampaikan bahwa the new year is also likely to be tricky for European economies and equities, as the European Central Bank has made it clear that it will keep raising interest rates in the near term, continuing its fight against inflation near record levels. Disebutkan bahwa Eurozone heading into a downturn early in the year. Di tahun baru ini masuk ke kelusuan yang berat. Sementara Bank of England, Bank Sentral Inggris, sudah mengatakan bahwa ekonomi Inggris akan masuk terhadap apa yang diistilahkan sebagai prolonged recession, resesi yang berkepanjangan. Jadi itu suasana yang mencekam di Eropa. Dalam konteks itu kita patut bersyukur di tengah gejolak dan ketidakpastian di Eropa dan banyak negara secara global, kinerja perekonomian Indonesia dan juga cerminannya pada kinerja pasar modal Indonesia di tahun 2022 justru bertahan dan cenderung menunjukkan kinerja yang sangat positif, bahkan terbaik dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN dan Asia secara umum. Tercermin dari kinerja IHSG ditutup 4% meningkat dibandingkan tahun lalu. Aktivitas perdagangan tahun 2022 juga mengalami kenaikan signifikan. Frekuensi transaksi harian mencapai 1,31 juta kali, yang terbesar di ASEAN. Kapitalisasi pasar tertinggi mencapai angka 9.500 triliun atau 600 miliar dolar. Artinya 50% terhadap PDB Indonesia.
terdapat 59 pencatatan saham baru IPO pada tahun 2022. Jumlah investor pasar modal meningkat mencapai 10,3 juta, yang artinya 10 kali lipat atau 1000% meningkat dalam 5 tahun terakhir sejak 2017. Menarik lagi adalah didominasi oleh investor domestik yang sudah mencapai 55% dari seluruh investor. Dan kalau dihitung yang generasi milenial dan generasi Z atau zilenial gabungannya adalah 58,7%. Itulah capaian-capaian yang luar biasa. Bapak Presiden, Bapak Ibu hadirin berbahagia. Ke depan ini satu hal yang harus kita prioritaskan, yaitu peningkatan integritas, akuntabilitas, kredibilitas. Karena dengan begitu, maka kita akan mampu mengisi gelas yang kosong masih luas sekali dari populasi Indonesia yang memang sudah mencapai 10,3 juta, namun sebenarnya baru 4% dari populasi nasional. Dan walaupun 50% market kapitalisasi kita terhadap PDB nasional, namun hal itu masih jauh tertinggal dari di atas 100% negara-negara ASEAN yang lain. Demikian Bapak Presiden, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, apa yang menjadi prioritas kita ke depan dengan perkuatan perekonomian, daya tahan yang kuat, maka tidak ada istilah wait and see bagi investasi di Indonesia. It's all about investment, investment, and investment. Kita harus siap untuk itu dan kita dorong momentumnya. Terima kasih Bapak Presiden, mohon perkenan arahan dan bahan Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.